Pemirsa, kita tidak terasa ya, sudah sampai di segmen terakhir dalam program Sapa Bali Pagi dan kita masih dalam pembahasan yang sama, yakni bagaimana kedudukan dari JPN ini dalam menangani hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada, hasil perkaranya seperti itu ya. Nah, tadi kan sempat dibahas ya terkait bahwa JPN ini mendampingi KPU, kemudian kalau KPU itu menjadi tergugat, dia harus membuat surat kuasa khusus dulu ke JPN untuk diwakili. Nah, bagaimana cara membuat surat kuasa khusus itu? Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh KPU supaya akhirnya surat kuasa tersebut jadi gitu, Bu Fitri? Baik. Kalau untuk dari KPU sendiri, pertama ya pasti seperti tadi harus ada surat permohonan dan di permohonan untuk didampingi. Setelah itu memberikan surat di dalam surat kuasa itu sendiri juga harus tertuang apa saja yang perlu didampingi nih, dalam hal apa, itu harus secara jelas seperti itu. Dalam hal apanya itu apa aja misalnya? Misalnya seperti contoh untuk mendampingi dalam penyelesaian perselisihan pilkada di Petun, Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun di Mahkamah Konstitusi, itu akan dicantumkan secara jelas seperti itu. Oke, berarti termasuk simpel sih ya, termasuk simpel. Namun dari kejaksaan sendiri pun juga ada penilaiannya lagi nanti. Tidak bisa semata-mata harus bisa langsung mengeluarkan SKK seperti itu, karena dari internal kami sendiri pun juga ketika ada permohonan pendampingan surat kuasa itu kami juga harus melakukan telaah terlebih dahulu. Telaah apakah ini tidak ketika nanti kita akan mendampingi KPU, apakah ada konflik of interest antara bidang lain. Kan tadi seperti kami sudah jelaskan bahwa bidang kami tidak hanya di Datun saja, ada di Pidum, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, bidang intelijen. Jangan sampai ketika kita mendampingi KPU, nanti di situ ada konflik of interest gitu. Jadi kita harus benar-benar membuat telaah terkait hal tersebut. Apa aja itu yang menjadi poin penilaian sehingga akhirnya kejaksaan itu akhirnya bisa mendampingi KPU? Ketika kita setelah ditelaah itu, setelah kita nantinya di internal membuat telaah, otomatis kita kan membuat nodis gitu kan, nota dinas kepada bidang-bidang lain, apakah kita menyampaikan apakah ketika kami dari tim Datun ini mendampingi di KPU ini, apakah ada konflik dari bidang lain. Ketika bidang lain membalas tersebut tidak ada konflik, otomatis nanti surat kuasa khusus itu surat kuasa itu bisa untuk dilanjutkan. Jadi KPU sebagai pemberi kuasa dan kejaksaan negeri kepala kejaksaan negeri sebagai penerima kuasa yang nantinya akan disubstitusikan kepada para JPN di kejaksaan negeri. Seperti itu. Kalau ada konflik, berarti nggak keluar suratnya itu ya? Kalau ada konflik kita nggak bisa. Gitu. Kita nggak bisa mendampingi. Tapi kalau diatasi sama bidang lainnya itu bisa, nggak ya? Nggak berarti tergantung masalahnya apa. Oke. Apakah itu misalnya nih ada penyelenggara pemilu, ini kan dalam hal ini KPU. KPU selaku penyelenggara pemilu. Dalam hal ini kita nggak tahu apakah ada oknum-oknum di KPU itu sendiri yang berpihak pada salah satu paslon. Ketika ditemukan pelanggaran dari penyelenggara pemilu itu sendiri, oknum penyelenggara pemilu itu sendiri, ada tindak pidana dan yang sehingga timbulnya hasil penetapan hasil pilkada ataupun penetapan dari KPU yang keluar, itu kita ya nggak bisa dampingi karena misalnya nih sudah jelas nih ada tindak pidana, makanya Datun itu berkoordinasi dengan pidana umum, pidana khusus dan intel dalam hal apakah permasalahan ini nih betul-betul ini tidak ada konflik of interest. Nah, contohnya itulah adanya oknum yang melanggar tindak pidana pemilu. Ternyata kalau misalnya memang ada, ya kita nggak bisa dampingi. Memang pure dari kesalahan oknum di sana. Gitu. Jangan sampai kita dampingi, terus kemudian ternyata memang kesalahan dari oknum itu sendiri. Begitu. Oke, berarti sekarang udah makin jelas nih, makin terbuka ya. Oh, berarti itu memang tugasnya JPN seperti itu ya, terpisah berarti dengan bidang-bidang lainnya ya. Oke, baiklah. Apakah setiap permasalahan yang dihadapi KPU itu bisa didampingi oleh JPN? Bisa ditekankan lagi ke masyarakat? Dari Pak Estu dulu. Nah, mungkin penjelasnya sedikit sama dengan Mbak Vivi tadi, bahwa tidak semua permohonan yang diajukan ke kami oleh KPU selaku lembaga negara
dapat langsung kami terima. Kami harus telah dulu, kami berkoordinasi dengan bidang-bidang lain, bidang tindak pidana umum, bidang tindak pidana khusus, ataupun bidang intelijen untuk memastikan apakah ada konflik of interest dalam permasalahan yang dihadapi oleh KPU itu sendiri. Nah, ketika misalnya memang ada permasalahannya, pure kita tidak boleh dampingi. Malah itu nanti jadi bumerang di kita itu sendiri. Nah, mungkin kita mendampingi suatu permasalahan nih yang sudah jelas-jelas kita tahu ini, memang ada kesalahan pure dari oknum ini. Nah, itu tidak mungkin. Apalagi adanya kesalahan tindak pidana, baik itu tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus. Itu. Karena kan dalam hal pemilu ini, pilkada khususnya ini ya, sekarang mau kita hadapi ini rawan sekali. Banyak oknum-oknum yang betul-betul ada yang siapa tahu ada saudaranya, ada keluarganya atau teman ataupun ada kepentingan lain dari oknum-oknum penyelenggara negara itu sendiri. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jangan sampai ketika misalnya ada oknum-oknum yang memihak salah satu paslon itu yang menyebabkan suatu penetapan itu ada yang pelanggaran lah di sana, ya kita nggak boleh dampingi lah. Oke. Gitu. Maka dari itu dari kejaksaan sendiri juga harus netral seperti itu, objektif ya. Objektif. Oke. Berapa lama tuh menelaahnya, lama kira-kira? Nggak lama karena memang waktunya juga kan pasti, karena kan nanti ada ketika nanti untuk mengajukan kita dalam persidangan nanti kan juga pasti persidangannya dalam waktunya juga cepat. Jadi Secepatnya, oke. Baiklah, untuk di segmen terakhir ini mungkin bisa disampaikan juga ke pemirsa Kompas TV Dewata harapannya berkaitan dengan tema yang kita bahas untuk hari ini ya. Bagaimana kita mengoptimalisasi peran dari JPN ini nih dalam perselisihan hasil pemilu atau pilkada. Dari Pak Estu dulu atau Bu Fitri dulu? Mungkin dari saya dulu ya. Oke, dari Pak Estu dulu, silahkan. Baiklah, untuk pemirsa Kompas TV Dewata, mungkin setelah mendengarkan kami dalam hal ini penerangan hukum lah istilahnya di sini, mungkin mendapatkan informasi terkait bagaimanakah peran kejaksaan dalam hal ini JPN ketika dalam proses pilkada itu sendiri. Dalam hal ini kan kita mendampingi suatu lembaga negara, dalam hal ini KPU itu sendiri, ketika ada permasalahan sengketa proses pemilu ataupun sengketa hasil pilkada itu sendiri, kita dapat mendampingi dengan syarat-syarat, yaitu jangan sampai ada konflik of interest dengan bidang-bidang lain. Nanti tergantung telah kita lah, kembali lagi. Terus kemudian untuk masyarakat itu sendiri, ya mari kita ikut menjaga dan ikut berperan aktif dalam proses pilkada itu sendiri. Nanti ketika misal ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran, baik itu pidana ataupun administrasi, sampaikan saja ke Bawaslu. Nanti mungkin Bawaslu yang akan menginformasikan ke kita selaku JPN ataupun tindak pidana umum di bidang tindak pidana umum. Dalam hal ini kita nanti dampingi dari awal terkait tindak pidana umumnya. Kita juga di sana ada kepolisian dalam prosesnya, sehingga ketika terpenuhi unsur ya bisa dinaikkan. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau untuk Ibu Fitri? Kalau untuk dari saya sedikit saja, bahwasannya memang JPN ini khususnya untuk menjaga marwah dan menyelamatkan marwah negara. Oke, baiklah. Jadi masyarakat yang menonton juga nih ya, sekarang pemirsa Kompas TV Dewata sudah tahu atau sudah tadi dibilang penerangan hukum, sudah terang ini berkaitan dengan kedudukan atau wewenang dari JPN ini dalam perselisihan pilkada, supaya nanti biasanya kita sebagai orang awam itu protes-protes aja gitu ya. Kok nggak ditangani? Ternyata memang ada hal-hal khusus yang akhirnya memenuhi bahwa baru bisa kita tangani. Kalau ya nggak memenuhi, ya nggak bisa kita tangani. Seperti itu ya. Oke, baiklah. Boleh ada saya tambahan? Sedikit? Boleh. Nah, mungkin untuk masyarakat yang pengen lebih tahu terkait informasi dalam proses ini, tadi yang kita terangkan, JPN dalam pilkada ataupun terkait permasalahan-permasalahan tindak pidana umum yang terjadi dalam pilkada, nanti bisa follow dulu Instagram kami @kejari_karangasem. Di sana juga nanti ada kontak personnya. Nah, mungkin bisa dihubungi untuk konsultasi. Nah, masalah juga permasalahan-permasalahan di luar pilkada pun kami terima. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah, datang kejaksaan pun juga boleh. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sana. Siapa tahu mendapatkan solusi.
Apalagi khususnya bagi warga Karangasem, deket dong berarti ya. Oke, baiklah. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Estu dan juga Ibu Fitri di studio Kompas TV Dewata. Kita sudah membahas berkaitan dengan kedudukan dari JPN ini dalam menangani perkara pilkada. Mudah-mudahan untuk pilkada pada 27 November mendatang bisa berjalan dengan lancar dan mari kita bersama-sama sukseskan pilkada 2024. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan ditutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.